بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تكثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, mari kita selalu senantiasa memuji dan memuja ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari yang berbahagia ini Allah memberikan kesempatan yang luar biasa untuk kita berjumpa di awal bulan Syawal ini. Mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah terus ditingkatkan. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada kesempatan yang sangat singkat ini khatib sejenak berdiri di hadapan tengku-tengku, abu-abu, para ustaz, bapak-bapak sekalian. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa manfaat bagi khatib dan juga bagi kita semua. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita rasakan bersama, baru saja kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Tanpa kita rasakan pada hari ini kita sudah masuk ke dalam bulan Syawal, sudah melaksanakan Aidul Fitri, sudah saling maaf-maafan. Maka hari bahagia tidak terasa, singkat sekali. Nah, salah satu musibah yang sangat besar adalah kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan ini. Di dalam bulan Ramadan kita telah berbuat semua amalan-amalan apapun yang sangat luar biasa di bulan suci Ramadan. Nah, apakah kita akan berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang? Ini yang kita risaukan, ini yang kita sedihkan. Maka hari berbahagia, teruslah kita memperbaikan diri, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di Ramadan yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, maka oleh karena itu berangkat dari setelahnya Ramadan, ada bermacam-macam kenyataan yang kita tinggalkan. Nah, kenyataan-kenyataan inilah yang kita perubah supaya tidak terjadi pada diri kita pribadi dan kepada seluruh umat Islam. Maka ini bahagia yang barangkali ada 7 kenyataan yang menunjukkan setelah Ramadan itu tiada. Kenyataan atau tidak, nanti kita rasakan bersama. Kenyataan apa yang biasa terjadi?
Yang pertama adalah kita sudah mulai malas mengerjakan solat 5 waktu, apalagi subuh berjamaah, karena kita tidak sempat makan sahur lagi. Kenyataan ini mungkin kita rasakan, saya pribadi mungkin merasakan. Malas kerjakan salat 5 waktu, artinya adalah kita kerjakan salat jamaah bersama di rumah Allah, di masjid, di munasah, di tempat-tempat yang lain. Ini sudah jarang nanti kita lihat. Kenyataannya begitu. Nah, yang barangkali kita hanya memperbaikan diri. Dalam Ramadan kemarin kita sempat melaksanakan setiap hari, setiap waktu salat berjamaah di rumah Allah. Bahkan di rumah, ketika azan berkumandang, ini yang asiknya di bulan Ramadan. Kita azan berkumandang, Allahu Akbar, itu semua aktivitas kita tinggalkan. Subhanallah, luar biasa. Kita berbondong-bondong ke rumah Allah di bulan Ramadan. Tidak ada orang satu pun yang tinggal ingin melaksanakan salat berjamaah. Tapi kenyataan ini apakah terjadi setelah Ramadan? Nah, di berbahagia ini menjadi renungan kita bersama. Mudah-mudahan biarpun dalam Ramadan, di luar Ramadan, kita tetap menunaikan ibadah kepada Allah tepat waktu sebagaimana kita laksanakan di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, apa kenyataan yang terjadi? Masjid mulai sepi. Tempat-tempat ibadah mulai sepi. Hadirin rahimakumullah, ada sebagian tempat ibadah hanya dipersiapkan hanya untuk bulan Ramadan. Ramadan, tempat kadang-kadang begitu saja. Kamu mulai tidak menari kembali di dinding, duduk dalam nasah dan sebagainya. Ini ada bahagia. Kenyataan ini yang sering terjadi, tempat-tempat ibadah pula mulai sepi. Azan kadang hanale buat menasah. Ada yang rutin, ada yang tidak ada yang memang ada sama sekali. Tapi ketika Ramadan tiba, menasah semua hidup. Remaja-remaja semua beraktivitas untuk melaksanakan salat ibadah. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenyataan yang selanjutnya apa yang terjadi? Salat malam sudah enggan kita laksanakan. Padahal di bulan Ramadan gemar kita salat tarawih secara berjamaah. Salat malam yang kita lakukan di bulan Ramadan hanya salat tarawih, tahajud dan sebagainya. Nah, hadirin berbahagia, luar biasanya salat malam ini kita tarawih tidak ada lagi. Maka kita tetap rutin untuk bangun tengah malam untuk bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin berbahagia, salah satunya Ramadan kita sia-sia pada bulan Ramadan kemarin ketika kita tidak menyelesaikan salat tarawih, itu termasuk ada orang-orang yang rugi dalam bulan Ramadan. Apalagi di luar Ramadan enggak ada yang namanya salat tarawih. Maka kita hidupkan dengan salat-salat lainnya seperti tahajud pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenyataan yang selanjutnya, puasa sunnah tidak mau dikerjakan. Karena kita sudah memikirkan, sudah berprinsip bahwa sudah menyelesaikan 30 hari Ramadan. Nah, maka berbahagia ini kesempatan bagi kita di bulan Syawal ini. Kita ada namanya puasa di bulan Syawal. Anak cuma 6 urut. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sunnah 6 urutnya pas sempat dan laksanakan. Yang barangkali saudara-saudara kita hari ini sudah mengambil puasanya karena sudah 2 Syawal. Mudah-mudahan yang sedang mengambil pada hari ini kita doakan
Sihat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai akhirnya selesai. Mudah-mudahan Allah tetap menkokohkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang puasa di 6 hari bulan Syawal ini, pahalanya seakan kita sudah melaksanakan puasa selama setahun. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini hari ini berbahagia. Kemudian yang kelima, kenyataan yang terjadi, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah, yang namanya lisan, yang namanya mata, yang namanya pendengaran sudah sulit kita jaga. Hai kontrol. Nah, ketika ada pertikaian di bulan Ramadan, puasa. Baik pengen-pengen, baik karu-karu, baik finah-finah, itu bulan Ramadan. Apakah berakhir bulan Ramadan ini bisa kembali memfitnah? Apakah lisan ini kita mengatakan sembarangan dan sebagainya? Pendengaran ini kita masukkan dengan hal-hal yang tidak baik. Ini yang dikhawatirkan hari berbahagia selesai bulan Ramadan ini. Yang namanya lisan, yang namanya mata kita, pendengaran kita, sudah mulai membisikkan hal-hal yang tidak enak kita dengar. Barangkali yang kali urut raya, urut pun mesti, urut kedua orangnya, yang pasti ada kesalahan-kesalahan yang kita ucapkan. Maka setiap waktunya kita bertobat kepada Allah. Pandangan kita, maka bertambah dosa kita. Maka oleh karena itu, bimbinglah mereka. Jagalah mata kita, jagalah pendengaran kita, dan jagalah lisan kita, semoga kita tidak terjerumus kepada hal yang kita tidak inginkan. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, Al-Quran sudah pelan-pelan ditinggalkan. Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Di bulan Ramadan, di mana-mana setelah salat, setelah buat kegiatan lainnya, baca Al-Quran bersama, tadarus bersama, khatamul Quran bersama. Setelah selesai Ramadan, maka Al-Quran, naudzubillah, janganlah kita tinggalkan. Al-Quran ini hanya bahagia bukan dibaca saja ketika ada acara. Al-Quran ini dibaca bukan saja ada orang yang meninggal. Al-Quran ini bukan jadi pajangan dalam rumah kita. Al-Quran ini wajib setiap waktu kita harus baca. Nah, selama perjalanan setahun ini tak pernah kita baca Al-Quran, tak pernah kita sentuh Al-Quran. Ini sungguh terlalu. Pedoman hidup bagi umat manusia semua sudah ada dalam Al-Quran ini. Maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran dalam bulan suci Ramadan ini supaya kita terus membaca dan memahami juga maknanya. Maka oleh karena itu hadirin berbahagia, setiap waktu, setiap saat jangan tinggalkan Al-Quran. Tetaplah kita membacanya, tetaplah kita memeluknya. Jangan menjadi sebuah pajangan. Hadirin berbahagia, hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketujuh, kenyataan yang menunjukkan di bulan Ramadan ini adalah maksiat kembali berulang selesai Ramadan. Kita hindari kemaksiatan kita ini. Apalagi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak maksiat yang kita lakukan. Teruslah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap kita teguh pendirian. Kita jauhkan segala maksiat yang kita lakukan. Maksiat itu banyak sifat maksiat. Mudah-mudahan kita terlindungi dengan maksiat ini. Maka hadirin berbahagia, kita juga di tahun ini masih dalam keadaan wabah Covid. Kita doakan hadirin berbahagia bersama, kita serukan bersama, mudah-mudahan Allah cabutkan ini.
Ini adalah Allah yang berikan, ya Allah yang akan mengangkatnya. Maka kita tetap waspada, menjaga hari berbahagia, menjaga protokol kesehatan. Ya, maka oleh karena itu hari berbahagia sama-sama kita jakan, sama-sama kita doakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan menjadi tibar bagi khatib sendiri dan kepada hadirin rahimakumullah, yang sifat kenyataan ini mudah-mudahan tidak terjadi pada pribadi kita dan tidak teguh istiqamah dalam melaksanakan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير.